di ujung negeri, di tempat sinyal tak sampai, di mana jalan tak lagi rata, ada satu jiwa yang tetap setia mengajar Al-Quran. Ialah Deris Sultan. Jadi kita kan sekarang ada di sini. Coba lihat sekitarnya ya. Perjalanan kita masih ada di sana. Sementara kendaraan tempur kita butuh istirahat. Masya Allah, luar biasa ya. Lihat saudara jalan ini. Ini tuh di Cianjur Selatan. Luar biasa tempatnya. Seperti halnya hidup yang penuh misteri. Kita tuh nggak tahu ya perjalanan ini akan membawa kita kemana. Nah, seperti daun ini nih, seperti daun ini. Jadi terserah Allah aja akan membawa ke atas gunung atau mau membawa kami ke atas kapal di lautan. Hari ini kita ada di satu bukit di daerah Cianjur Selatan. Mau nyusul Abi ke sana. Gimana sih kameramennya jatuh? Duta Quran Indonesia salah satunya adalah melakukan pendampingan, pembinaan guru-guru ngaji. Nah, dalam rangka pendampingan dan pembinaan itu, aktivitas yang dilakukan salah satunya adalah bersilaturahim atau mengunjungi setiap tempat yang ada guru ngajinya. Di sanalah Allah menakdirkan kita berangkat. Kita nggak pernah tahu akan bertemu dengan siapa dan ke tempat apa. Seperti hari ini, ternyata sebagaimana bulu yang diterbangkan angin, tiba-tiba kita ada di tempat ini. Masya Allah. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua pasti atas rencananya. Jadi selalu bersyukur apapun keadaan dan kondisi kita. Masya Allah. Mari kita turun. Setelah ada tanjakan, pasti ada turunan. Saatnya turun. Hati-hati nih. Iya nih. Romantis nih. Yang kayak gini ya, Bi, yang menjadi penguat ikatan di antara kita. Kita madu udah belum tua juga, udah pakai tongkat dituntun. Batu demi batu, lumpur demi lumpur, kami lewati demi menemuinya. Tak ada tapak yang mudah, tapi setiap langkah terasa mulia. Masya Allah. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang sangat menyenangkan itu, Lewat mana kan janji itu? akhirnya Nanjak gua. ya, Aduh, akhirnya kami sampai juga di Pondok Pesantren Sayyibul Quran. Ustaz Somantri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik sekali lah. Masya Allah. Ya, ya. Setahun ya lah. Ya. Jadi ini kobong ya, Ustaz. Iya, ini pusaka ini. Pustaka, Masya Kobong pusaka. Allah. Kobong pusaka, alhamdulillah. Ini legend sekali, Ustaz. Ini legend. Bentuknya. Ini untuk juga apa namanya? Sepertinya ini akan diabadikan Kang Haji ini. Iya, tidak dipugar ya. Iya, sebagai jadi ikon ini ya. Apa ya? Ini dipertahankan. Iya, bertahankan, makanya Haji ini kita dipertahankan untuk ini kenangan. Atau bagaimana kalau ternyata Allah menakdirkan Ustadz mendapatkan tempat yang jauh lebih luas. Wah, ya, Ya alhamdulillah. kan? Ya. Misalnya di tempat yang tadi kita lewati itu cocok buat pesantren. Ada 3 hektar. Kayaknya cocok kalau Ustadz Masya Somantri Allah. di sana. Alhamdulillah. Aduh. Masya Allah. Jadi di sini itu apa, Ustadz? Mana? Kemarin belum ada ya? Iya, ini ada karena santri banyak, jadi ini ngadadak serentak gitu. Dan dedor gitu kan, kemana lah gitu kan. Alhamdulillah sih masyarakat di sini mah ngebantu mau bikin pondok gitu ya. Ya, jadi Kayu. artinya masyarakat di sini juga sangat Ya. support gitu. Support Ustadz. ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, iya.
Ustadz Ya. Sumantri ini di desa Cijati ini Sat ya? Cijati, desa Cijati, desa Caringin, Desa- kecamatan Cijati. Di desa Ya. Caringin, kecamatan Cijati. Ya. Meskipun tempatnya ini agak terpencil Sat ya dari perkotaan, Betul, ya. tapi di sini Ustadz menerapkan bilingual Sat ya? Apa dua bahasa atau berapa? 5 bahasa sama bahasa Jawa gitu. 5 bahasa. Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Ya Sunda, Sunda, ya Jawa, Inggris, Arab. Inggris, Arab. Nanti kita Masya rencana mau bahasa Mandarin nih. Kan Wah, dulu ini- gurunya dari Sesi, Nurul sesi. Iman. Iya, sesi. Sesi, Masya Allah. Dan N gitu kan. Nah, Iya, iya, ini Homa. iya. Ustadz berapa lama bikin pondok ini, merintisnya? Ini kami dari 2018. Ya, 2018 itu berarti mau 7 tahun Sat ya? Ya, mau 7 tahun, alhamdulillah. Apa maknanya Ustadz setelah bergabung dengan tim Duta Quran Cianjur? Ya, ini sepertinya saya mulai apa ya? Pikiran atau mulai banyak teman dan support dan semangat itu setelah ketemu Bupati Quran ini. Duta Quran Ya, saya Cianjur. dulu sendiri, saya kemana kata saya itu kan? Karena kita sekarang nggak merasa sendirian lah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah Iya, iya, iya. sangat terbantu dan juga ya dari mulai yang kecil sampai yang besar, alhamdulillah ada manfaatnya. Maksudnya kita baik Karena berjamaah itu berjamaah tadi itu Sat, dia, ya? betul-betul. Iya, iya, Masya Allah. Jadi Duta Quran itu memang hadir dengan komitmen menemani perjuangan guru ngaji biar nggak sendirian, dan Nah, itu. ternyata itu dirasakan manfaatnya Iya, Sat, iya, sangat sekali sangat ada sangat manfaat juga Alhamdulillah. sama masyarakat sini juga ya, teman-teman kita seperti pengadaan Al-Qur'an sangat membantu juga ya, dari bantuan dari Iya, iya, iya. Duta Quran lah gitu Ya, kan. karena banyak saudara, jadi kan jadi banyak doa Sat ya. Masya Allah, amin, dalam amin, jamaah ada barokah. Amin. Sekarang jumlah santri di sini ada berapa Sat? Kalau yang mukim 30-an Mi. Yang Ya. pergi pulang? Kami pulang di sini ada 175 lah, 75 sampai 100 ya. 75 sampai 100. Yang Iya, iya. Sekitar sini aja yang Iya, iya. Sebelumnya memang sudah sebanyak itu santrinya. belum lah, kalau sebelum mah kita yang hanya orang ini aja. Setelah Jadi kita Ustadz makin bersemangat, semangat, mengelola. apalagi ada pokoknya setelah bergabung dengan Bupati Duta Quran nih, alhamdulillah sepertinya apa ya kita Ikut berkembang. nah itu dia. Masya sangat Allah, terbantu lah. alhamdulillah, Masya Jadi seluruh nantinya dari seluruh aspek gitu ya, tidak hanya pengajian dan sebagainya ya. Juga Santri di sini manajemen. sekolahnya di mana Sat? Di sini juga. Di sini Walaupun sekolah. sementara kita masih Madrasahnya? Nginduk. Oh, menginduk. Iya, iya, iya. Kita Ya, kemana silakan Sat? mau ini ada Ini apa Sat? ini jamur. Ini jamur, Masya Allah. jamur, Jadi ini baru. unit bisnisnya Ya, Pondok bisnisnya Pesantren pondok Sobul Quran. untuk untuk membantu. Ada berapa ini Ustaz produksinya setiap hari menghasilkan berapa Untuk kilo? sekarang karena apa namanya ya, sekitar 5 atau 6 kilo lah. 1 kilo jamur itu harganya berapa sih Ustaz? Di pasar kita masukin, di pasar itu 15 sampai 16 ribu 16.000. Wah, buat kali. pondok-pondok ya yang butuh jamur untuk makan santri bisa pesan ke Ustaz Somad. Alhamdulillah ini juga mulai dari Karoma ini. Udah langganan Kalau toge beliau sama kayaknya langsung diolah jadi jamur crispy Sat ya. Langsung ditingkatkan value-nya gitu. Tapi hari ini pabrik jamur tutup Sat. enggak, tiap hari kan ini, sekarang cuman ini kan tidak waktu panen paling nanti malam. Sekarang Selain bisnis jamur, ya Apa, kita Sat? ada juga toge. toge, Itu, kita toge. bisa lihat gak Sat? Boleh sangat Toge. boleh. Ayo kita lihat togenya Sat tadi. Gitu. Ya, sini Mi. Di mana? Sini. Kita ke pabrik toge. Oh, Masya Allah. Mi, Waalaikumsalam. tah. Mut. Nah. Ini Ini rumah tinggal Ustadz ya? ya, Mati Ustaz juga sekalian. Jadi Ustadz rumahnya berkah sekali. Ya, Ada majelis. santri, ada majelis, Majelis, ada ya. perusahaan. Perusahaan. Masya Allah. Luar ini. biasa. Waalaikumsalam, Ustazah. Alhamdulillah. Di mana Ustadz togenya? Ini Ibu. Oh, di sini. Ya. Iya, iya, iya. Dan Ini kenapa dia basah? Ya, emang ini 100% air. 99% air. Jadi si Jadi toge itu harus kena air. kena air ya, kan 3 jam sekali kita nyiram. Ini Oh, disiram. iya, iya, iya. 3 jam sekali kita disiram. Iya. Nah. 3 jam harus 3 jam dikasih kita air. Dikasih air. Ini 10 ember. Jadi sebenarnya si toge itu tanaman air Sat ya? Tanaman air. Bukan tanaman darat ya? Bukan. Ini air. Dia di bawahnya dikasih tanah nggak? Enggak, ini kan Kamu sehari mana gitu ya? Oh, ada bolongnya. bolongannya gitu kan. Ini yang sekarang belum kita nyuci, misalnya hari ini nyuci, biasanya sore ya. Nah, ini hari pertama ini. Nah, Oh, kayak gini ya togenya. pertama. Yang siap panen yang mana Sat? Ini tuh 2 hari, ini Dia usia 2 hari. panennya berapa hari sih Sat? 3 ke 4.
Nah, ini Kalau panen lebih besok. dari 4 hari, Ya besar cuma nanti ada tumbuh daun di sini. oh hijau Tumbuh ya. daun ya hijau. Kalau sudah 4-5 hari itu tumbuh daun. Kalau sini pas ini paling bagus, paling mahal ini. Maksudnya paling mahal itu karena nggak terlalu besar. Karena besar tuh nggak mau. Ya, Bi. Oh, Mas iya, ini iya, yang iya. kecil gini nih. Kecil kan. Harga toge 1 kilo berapa saat kalau di pasar? Nah sekarang ini kebetulan kalau harga standar 7.000 masuk ke ini tuh ke pasar. Mereka jual 10.000 sampai 12.000. Jadi Ustadz menanam toge ini untuk makan santri. Iya betul. Jadi santri setiap hari makan toge. Iya betul. Sekarang tahu ada jamur. Kalau Oh, kemarin iya. kita toge ada jamur. Tapi sekarang hari Jumat kita fokuskan ada sopnya. Sop dari hasil ini kita beli Ayam. untuk beli sop. Jadi, Masya Allah. alhamdulillah. Tetap aja sop toge ya saat karena asalnya dari toge ya. Iya. Ambu toge ambunya. Jadi mana yang udah bisa kita tumis? Ini. Oh, Pokoknya nanti ini. ini mah super Kang Haji itu. Pertama Super. emang ya? iya, maksudnya bentuknya. Tapi toge ini sebenarnya kurang kualitas. Oh gitu. Kurang kualitas. Kalau yang lebih kualitasnya lebih gemuk lagi daripada ini. Ini kurang gemuk. Apa itu dampak? Ya ini kacangnya kan sekarang itu lagi mahal dari harga 27.000 sekarang 35.000 bayangin Set 35.000 itu kacang hijau. kacang hijau Mentah. Mentah. Setelah jadi toge jadi berapa kilo? 1 kilo itu jadi nah kalau ini 7 kilo biasanya 8 kilo kalau agak besar dikit 8 kilo nah kalau lebih ekonomis lebih kita menguntungkan 8 kilo biasanya ini harus tambah lagi jam siramannya gitu jam lagi Set kan 1 kilo 35.000. Iya. Ustadz jadi 8 kilo. 1 kilo 7.000. 7.000 Jadi harganya 50 ribuan lah ya. 56.000 56.000. iya. Modalnya 35.000. 35.000 iya Masya Allah. Dan Ustadz menunggunya 4 hari. 4 hari Masya iya. Allah. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau ini mah mudah uangnya Mui. Cuman sekarang ini memang agak sedikit ini karena harga kacangnya ini pasar tetap ke 7.000. Kalau dulu 27.000 dari 8 kilo kan itu lumayan Kang Haji. Ada nggak sih Ustadz rencana Ustadz nanam dulu kacang hijaunya panen sendiri? Ini Kelamaan. udah tapi tidak cocok. Ini hanya kacang impor Afrika namanya, kacang Afrika. Oh, jadi ini bukan dari negara kita ya? Bukan negara lokal. Makanya sekarang sepertinya pengen menjual kacang lokal, makanya yang luar dimahalin, dinaikin harganya. Tapi dipaksain apapun, kacang lokal kurang bagus aja pegang gitu. Oh, jadi kurus. kalau jadi Kurus. toge nggak gemuk-gemuk. Nggak gemuk-gemuk, jadi manjang, kurus gitu kan. Oh, gitu. Ustadz. Ini dari kebanyakan dari Afrika. Nah, Iya. Ini Masya mereknya. Allah. Jadi ternyata di ruangan yang nggak ukuran terlalu besar ini kita tetap bisa produktif Bisa ya. produktif, Ustadz. karena ini memang efektif sih. Kemarin sih kita segini nih kalau nggak salah, karena kita ini juga perlu ini perluasan ya. Masya Allah. Itu artinya bisnisnya berkembang saat Berkembang ya, doakan Alhamdulillah. Masya Allah. Seiring bertambahnya santri. Pertama santri. Ternyata bawa inilah alhamdulillah. Allah Iya, kasih iya. rezekinya masing-masing untuk santri Masya ini. Allah. Tinggal ke ini Bu, jamur. Ayo. Saja lagi masak apa? Oh. Iya. Jadi dapurnya ada di sini. Ya, dapur sini. Boleh dapur lihat santri. gak Ustadz? Iya, silakan. Umi. Oh, Masya Allah. Itu dia. Dia tuh kayak Iya. kayak bestian gitu. Besti, betul. Dia tuh nggak bisa terpisahkan. Tahu dengan toge kasih bumbu kacang jadi ketoprak San. Betul, Kalau nggak betul. kupat tahu. Kalau tahu kan sama toge, kalau Abi sama Umi. Masya Allah. Tadi ini lihatin dapurnya. Masya Allah, dapur impian. Ini namanya dapur ramah lingkungan karena berbahan bakar yang bisa diperbaharui dari kayu-kayu. Masya Allah. Ini masak apa Ustazah? Sebesar ini pancinya? Ini untuk nasi. Oh, ini lagi masak nasi. Iya. Sebentar lagi udah mateng kan? Iya. Wah, Masya Allah, kita nggak sabar nih saat mau nyobain nasi sama toge. Sayur toge. Alhamdulillah. Masak ya? Oh ya. Ya Allah, alhamdulillah. Mari Set. Iya. Kemana tadi kita keluarnya? Oh, ke sini ya. Iya. Ustaz Somantri, barakallah, luar Amin, biasa amin. antum. Sudah. Kita ke jamur ya? Jamur boleh. Abi, kita akan lihat perusahaan jamur milik ke ini Sohibul Quran. Nah, tapi semuanya bambu karena Kenapa ini? karena untuk mengurangi panas. Kalau ini kan kayak apa tuh namanya? Kayak asbes gitu, panas itunya. Ini kan harus lembab. Ustaz, tapi nanti kalau hujan masuk gak airnya? Ada sedikit masuk, tapi agak sengaja juga Kang Haji biar agak Lembab. lah. Ya. Assalamualaikum. Salam.
Wah, jamur-jamur ini. Masya Allah. Oh, ini ada Ini yang tiap hari keluar. gini, makanya tidak apa ya Dia cuma- tidak berbarengan saat ya keluar jamurnya. tidak berbarengan, tidak. Dari awal tidak berbarengan, jadi silih berganti lah. Habis kita panen mungkin nanti malam paling 2 minggu atau 1 minggu keluar lagi baru keluar. Jika dia kering, dia nggak keluar Nggak jamur. keluar, makanya itu dia yang jadi ditakutkan kita kering. Makanya kita kering, kita langsung semprot pakai ini. Oh, sepertinya ini Iya. tadi belum disiram, Sat. Iya belum ini, luarnya belum Oh, disiram. Ustadz langsung praktek Ya, contohnya. Bagaimana Ustadz ini kalau Nah, nyemprot? ini agak ini aja uap-uap aja gini. Ya, uap. Itu berat gak tabungnya, Sat? Enggak, ya ini paling enggak sih. Itu pakai obat ya, Sir? Enggak, tapi Hanya kalau air? Air aja, ini air aja, air kemasan. Cuman kalau nanti banyak ini kayak teh siraru apa rebetuk untuk pengusir ini ada ini. Tapi ini jarang kita pakai. Oh, itu insektisida Ya, ya? pestisida betul. Iya. Khawatir. Bisnis jamur itu anti jamuran ya, Sat? Anti jamuran. Karena Iya. sirkulasi. Ini juga sederhana, nggak terlalu rumit seperti toge. Kalau toge kan kadang kurang bersih, busuk, kurang obat, cekir. Oh, jadi ternyata toge itu butuh ketelatenan. ketelatenan ya? Iya, yang 10 tahun aja masih ada busuk-busuknya gitu. Ini makanya kalau orang yang senior toge itu tiap hari belajar gitu katanya. Pantesan saya juga ini kemarin bulan puasa Kang Haji itu hampir 1 kintal kita busuk. Makanya kemarin waktu kumpul-kumpul nggak bagi-bagi tuh. Lagi kurang bagus. Untuk bisa produksi 4 bulan, ini baru 2 bulan setengah. masih bisa produksi. Masih bisa, ini masih peluang, ini masih bisa. Mana belum Masih belum kering? lagi. Ini kan minimal dua kali sehari. Oh, jadi jangan terlalu banyak juga. Jangan terlalu banyak juga. Kan kalau basah juga jelek, nggak ini juga. Nggak Tapi ini. lucu juga atopnya Hah? nih. Boleh nyopot. Boleh tuh. Nah itu mah nggak bakalan laku di pasar tuh Kang Haji. Kenapa emang? Karena udah terlalu besar. Justru bukannya Ya. itu jadi kualitas super ya? Hah? Iya maksudnya kurang laku gitu. Oh, gitu. Coba, Sat. Ini nih yang paling pas Bagaimana ini. kalau yang ini kita tumis aja, Sat? Boleh. Nanti kita makan. Oh iya. Wah, Nanti apa sekalian aja. Masya Allah. Bi, Iya. bagaimana? Jika ayam deh. 2 juta, 4 juta, 2000 polybag, 4 juta modalnya. Oh gitu ya. Ya emang itu pasarnya. Kemarin Sat, saya- ini juga dipetik lagi, Sat ya? boleh. Yang bagus nih yang ini. Yang Ini ya. bening-bening. Wah, Masya Allah. Kalau Ini. ayam ciloto kayak gitu, Cocok Pakai nggak? celoto cocok kata Stad di celoto mah dingin betul. Paling cocok itu dingin. Ini kita buktikan kemarin hujan nih seminggu Kang Haji itu 10 kilo sampai 15 kilo itu. Malah produktif ya? Produktif malah. Makanya hujan mah ini berapa lama kayak gini? 4 bulan baru tidak produktif, tidak produksi lagi gitu. Oh, Ini baru 2 bulan setengah ini. Oh, kok bisa? Ini apa ini kan itunya biangnya kan disuntikin di sini biangnya. Jadi habis biangnya mungkin sampai 4 bulan gitu. Nah, ini karena dia kering, akhirnya dia meninggal ya, Ya betul. Ustadz. Karena Ya. kering ya. Kan ini baru Ini seharusnya nih. harus dibersihin. Nah, ini barunya ini. Nih kan, Iya, dia betul, baru betul, keluar. Betul, Nah, betul. itu tadi belum sempat Iya, berkembang, layu. Betul. Karena kering. Wah, ternyata Ustadz nggak kerepotan berbagi perhatian antara santri, istri, dan Nah. toge serta jamur. Karena kita tiap hari di sini kita bisa bagi-bagi waktu lah gitu. Soalnya kan ini semua kayak minta perhatian semua Betul, gitu, betul, Ustadz. betul, iya. Kalau enggak dia langsung baper gitu kan, nggak produktif. Iya. Masya Tapi ini Allah. untungnya nggak terlalu nuntut perhatian. Ini cuman sehari cuma kita semprot aja. Udah seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali sama anak-anak kita kerahin ketika libur untuk kan ini dibersihin juga ini. Umi, ini kita bersihin yang kayak begini nih. Yang Oh. kayak apa tuh? Yang hitam-hitam. Luput. Nah, ini kita bersihin nih 2 minggu sekali ini. Nah, Harganya? di pasar sekarang 15.000. 15 sampai 16 itu, ada yang 15, ada yang 16 gitu. Kalau delivery kita 18.000 itu. Saya udah nggak sabar nih saat makan pakai Boleh, tumis boleh. jamur. Masya Allah. Yang segar maksudnya yang kecil, maksudnya yang segar yang kecil. Apa ya? Itu nggak laku kayak gini ya kecil. Iya, atau langsung ditumis aja enak, mantep lah. Cantik sekali. Seperti anggrek bulan. Hah, itu bagus lah. Coba bayangkan bagaimana mungkin Ustaz Somantri tidak disayang istrinya. Setiap hari memberikan persembahan. Terbaik. Masya yang terbaik. Masya Allah. Saat kan banyak gizinya ini tuh. Iya. Jamur. Yang khusus ini. Bagaimana Ustaz Somantri? Ya, Kita masak. ya siap-siap nih di ini. Saya yang masak aja gimana? Boleh, ini spesial. Ustazah, kita mau masak jamur ini gimana? Iya. Iya, ditumis. Iya, gitu. Saya bantu. Boleh.
Masya Allah. Kita bersihkan dulu ya jamurnya. Wah, ada kucing gak kelihatan? Masya Allah. Kotor. Iya enggak? Pakai pisau atau langsung aja digini? Kita mau masak sayur toge, Neng. Ya mau ditumis. Seru. Terus ini rencananya mau di apa? Mau dikulup aja? Iya direbus aja. Neng udah berapa lama mondok di sini? Udah kuliah Oh, udah kuliah. Jadi sebelumnya di sini dari SMA? dari kelas 3 SMA. Dari kelas 3 SMA. Sama Ustadz juga kuliah di mana? Di kuliahnya sama Abi di Stabili Bandung. Masya Allah. Iya. Sebelumnya Eneng tinggalnya di mana? Di atas gunung di sana. Di atas gunung. Iya. Dulu kebayang nggak bisa kuliah dan sebagainya? Nggak kebayang. Pas di pondok ini tiba-tiba jadi kuliah. Apa Neng cita-citanya? Mau jadi ustazah. Mudah-mudahan diijabah sama Allah ya. Jadi ternyata mondok itu bisa mewujudkan cita-cita ya Neng? Kedua orang tua udah nggak ada. Innalillahi. Oh, jadi Neng itu nggak ada mama sama bapaknya. Masya Allah. Ada saudara Neng? Ada. Kakak, adik? Kakak doang. Oh, kakak aja. Neng paling bontot. Iya. Kakaknya 1 atau 2? 4. Kakaknya 4. Ya, jadi sekarang mah mengejar cita-cita ya. Semoga nanti pahalanya mengalir juga untuk almarhum orang tua ya Neng. Biasanya yang sering dimasak di dapur ini apa? Selain toge sama jamur? Biasanya paling sayur aja. Sayur-sayur yang lain gitu. Sayur-sayur yang lain. Tapi keseringannya jamur. Keseringannya jamur. Iya. Kalau daging-dagingan kayak daging sapi kayak gitu? Daging sapi jarang, paling daging ayam. Paling daging ayam. Jadi kalau ada daging sapi atau daging kambing, biasanya itu kapan makan itu? Kalau pas apa? Paling Idul Adha. Pas Idul Adha. Iya. Tapi Idul Adha biasanya nyembelih hewan kurban di sini. Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Iya. Apa yang dipotong? Domba dong. Domba. Iya. Oh iya, terus dimakan sama 175 santri itu satu domba. Iya. Oh iya ya. Wah, mudah-mudahan tahun ini ada kurban di sini ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan hanya 1 ekor domba, tapi bisa jadi sapi. Nanti kalau ada kurban sapi di sini, kira-kira masakan apa yang mau kita masak nih, Neng? Nggak tahu, soalnya saya nggak suka, jadi Umi yang masak. Oh, nggak suka daging sapi? Enggak. Oh, baguslah kalau begitu. Jadi bisa dapat jatah yang lain. Neng yang lagi goreng tahu suka daging sapi, Kak? Kesukaannya. Oh iya. Jadi biasanya dimasak apa tuh? Kalau ada daging sapi, disemur. Di apa? Saking jarangnya masak daging sapi sampai bingung. Jawabnya, coba Umi tanya. Kalau jamur biasanya dimasak apa? Di sayur. Wah, langsung dijawab ya. Iya. Pak Sapi mikir dulu masak naon, Cen. Bikin steak saja gimana? Bikin steak. Masya Allah, anak-anak. Bagaimana rasanya tinggal sama Abi sama Umi? Alhamdulillah ya, susah senang bareng di sini. Susah senang bareng. Iya. Umi jadinya kayak sama anak sendiri aja. Iya. Inilah the real sultan itu. The real orang kaya. Masya Allah. Orang lain tuh tunggu kaya dulu baru ngurus anak orang. Iya. Umi mah bisnis untuk ngasih makan santri, disekolahin sampai kuliah juga sama Abi sama Umi ya, sekolahnya. Ada nggak Mi yang sebelumnya nggak mau sekolah akhirnya jadi mau sekolah di sini? Iya, itu seperti nggak dimasukin sekolah, tapi kita berpikir lagi. Kan dulu kan itu kayak melamar itu bingung ya. Nah, ternyata itu uang daftarnya 3 juta. Tetap kita udah dulu ya. Dia bilang terus tahun depan mudah-mudahan ada yang bisa gratis, itu jangkau sama kita. Gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya udah 2 tahun ya, 2 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Bisa sekolah? Ya di sekolah. Iya. 5, Masya Allah. Kuliah. Yang sekolah lain lagi ya Mi, ada 30 pokoknya ya. Masya Allah, alhamdulillah. 5 orang kuliah. Tinggalnya di sini Mi, makan apa aja yang ada sama-sama.
sama-sama. Kalau sama garam semuanya. Sama garam nih, makan sama garam. Kalau sama itu lauk asin semuanya. Kalau ada daging kurban, baru makan daging kurban. Iya. Ini sendiri anak kandungnya ada berapa? 1. Umi anaknya 1, Iya. terus ngingu anak orang 30. Iya. Atau banyak kan ngasih makan anak orang nih. Tinggal ini. Coba ini kameramen lihat dulu itu kompornya. Kompor ala Chef Juna. Master Chef. Waduh, ini tahun berapa Mi? Kok kayak peninggalan perang Mi? Ininya bentuknya kayak kompor TNI yang lagi di ini. Kompor tahun berapa Umi beli? Waktu 2011 kalau nggak salah. 2011 guys. Masya Allah. Luar biasa, tapi fungsi sampai sekarang ya Mi? Iya fungsi. Karena itu yang itunya udah rusak. Udah ganti 2 kali itunya. Dudukannya. Kuningnya, bukan yang kuningnya. Oh, itu yang buat apinya. Buat apinya. Ya. Iya. Yang mana aja? Tuh. Kita aduk-aduk. Ini benar-benar kehidupan yang sangat menyenangkan. Bisa masak bareng-bareng di dapur ini. Wanginya. Kecium gak nih sahabat? Wangi bawangnya. Beginilah sahabat, di antara kehidupan manusia yang di zaman ini mengalami perubahan paradigma tentang kehidupan sosial, lebih cenderung introvert dan senang terhadap kehidupan pribadi atau personal. Di tengah hutan ini ada Umi sama Abi Sohibul Quran yang berkenan mengurus santri. Duh, ini garamnya bulat begini, nanti kalau pas kegigit gimana ya? Apa dia hancur? Hancur. Hancur. Garam merek apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada Umi dan Abi Sohibul Quran yang justru sangat peduli dan concern terhadap pendidikan anak-anak. Bukan hanya diajarkan ngaji, mereka juga diberi makan dan disekolahkan. Padahal mereka itu bukan anak biologis, tapi kasih sayangnya meniru sebagaimana Rasulullah menyayangi sesama makhluk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah menu yang akan kita makan bersama dengan santri dan asatid di Sohibul Quran. Ya Allah, lihat ini guys, si kompornya. Kalau di rumah sahabat ada banyak kompor-kompor yang mungkin ada serepnya atau apa, bisa dibawa ke pondok-pondok, karena kalau di pondok mah pasti kepake, bener nggak? Neng? Coba lihat ini masakan aku. Kita tuh di pondok ini tuh kayak kemah. Coba kalau nggak pakai cahaya, kita akan lihat penampakannya. Nggak kelihatan ini tuh masakannya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terus selanjutnya kita masak apa saja. Duh, ini tuh ya si haunya itu, asapnya kena mata itu jadi berderai gitu. Sebenarnya ini bukan menangis karena menderita ya, tapi ini karena kena asap. Mungkin dari jenis kayunya ya Ustazah. Iya. Jadi kalau kita ada di sini lama-lama, matanya perih guys. Nah, ini dia sayur jamur kita. Sudah siap. Ustazah saya belum tambahkan penyedap. Nanti Ustazah aja yang masukin seleranya. Selesai. Mari kita duduk di depan. Saya tunggu masakannya matang di depan aja Ustazah ya. Iya. Ini saja kan, nanti nasinya taruh di sini kan? Iya, boleh. Masya Allah. Bakul. Tahun berapa ini Pak? Tahun 2025. Silakan Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Ini adalah mejanya Sayuti Melik ketika mengetik naskah proklamasi. Legend sekali. Alhamdulillah. Muter keluar. Ada ini nih. Masya Allah. Disuguhin tahu kan? Nih. Iya. Iya ya. Bismillah. Ini dari pohon sat.
Iya, dari keluar. Iya ya benar. Saya pernah di Nambut. Jamur, tapi ya Allah mudah-mudahan ingin makan telur. Terproduksi telur. Iya. Bismillah. Porsi besar. Ayo satu mantri. Iya. Bismillah ya Allah. Bismillah. Semoga apa yang kita makan menjadi energi untuk beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamurnya gurih banget. Kalau Umami. Bismillah. Iya enak loh. Tenggarannya nggak terlalu besar tapi kita punggung belakangnya itu tersangga dengan baik ya. Ada ini Monumen Quran. Iya. Enak loh ini. Lucu juga bikin bangku kayak gini nih. Jadi kita tuh kayak ada di kursi pijat ya, Bi, di bandara. Ya nggak sih? Ah, Masya Allah. Changi Airport. Changi di Changi Airport tuh. Udah. Ini nih tuh. Kursinya juga. Masya Allah. Jadi hari ini kita datang ke pesantren Sahibul Quran. Milik Mana, Bi? Ustadz Sumantri. Abi belajar banyak di sini. Yang pertama, kadang kita tuh saat kita hidup, apalagi orang yang sedang merintis lembaga-lembaga pendidikan, sukanya itu kurang saja gitu. Bagaimana ngurus santri, makannya, listriknya, bangunannya. Tapi di tempat ini orang nggak melihat ustadznya itu kayak kurang gitu. Padahal tempatnya Jadi- kalau boleh dibilang, coba lihat sama Umi, ini kan luar biasa gitu. Terus yang kedua, di tanah yang sesempit ini masih bisa produktif. Ada toge dan ada Jamur ada isi ulang. ada isi ulang, ada 3. Ini apa namanya, dengan kegigihannya beliau nih bisa ngidupin santri-santrinya sampai kuliah, bayangin. Dan di sini tuh pembiayaannya gratis, Jadi santrinya nggak ada yang bayar ya. nggak ada yang bayar. Tapi kebagian Perjuangan Abi Ustadz sendiri itu. nih, kalau melihat tempatnya seperti ini, orang tua, seandainya saya bagi orang tua yang sekalipun tidak mampu atau tidak punya, saya akan merasa malu kalau anak saya dititipkan ke sini dan saya tidak memberikan sedikit pun gitu. Iya, Untuk iya. bekal, setidaknya untuk anaknya itu makan gitu. Ya minimal buat konsepnya jajannya lah ya, Bi. minimal buat makan anaknya saja gitu. Mhm. Walaupun kata ustadznya bilang di sini gratis gitu, 100%. Mhm. Itu sebenarnya bahasa tersebut untuk memudahkan orang tua biar tidak ada alasan Anaknya nggak Anaknya- berangkat ke pondok. untuk tidak berangkat ke pondok sama orang Iya. tuanya. Jadi Ustadz Sumantri ini tipe Ustadz yang nggak fokus sama masalah, tapi fokus sama tujuan sama ya. tujuan. Jadi kendala yang dihadapi itu dianggap sederhana. Karena Dan dia melihat- impiannya itu yang lebih kompleks dan besar ya, Bi ya. Iya, sebenarnya saya melihat Ustadz Sumantri ini sudah melihat akhir daripada tujuannya. Sebenarnya ini casing. Ustadz Sumantri sudah melihat nanti akan jadi seperti apa ini. Iya. Coba Grand desainnya yang sudah dimiliki ya biasa. contohnya ada di sini lembaga pendidikan ada, lembaga kewirausahaannya ada, ya kan? Kemudian Anak-anaknya lembaga dari sekarang sosialnya ada, diinvestasikan ke pendidikan. diinvestasikan ke pendidikan. Yang ada yang sudah kuliah. Di sini ada orang usia sampai dari 7 tahun sampai kuliah tempatnya. Iya, tadi ada yang 7 tahun yang belum bisa ngomong ya, Bi. Iya, dititipkan sama orang tuanya di sini. Coba bayangkan. Tadi kita kan lihat sendiri jamur itu. Setiap pagi setelah subuh dia ke pasar, kemudian setelah Ustadz jualan Sumantri nih? Ustadz Sumantri jualan toge sama jualan jamur. Pulang dia bawa uangnya buat apa? Uangnya buat kasih makan dan kebutuhan operasional selama di sini. Sebenarnya kita ini harusnya merasa bersyukur, dan kalaupun ada orang yang mengeluh di luar sana banyak hal, malu lah belajar ke sini. Yakin saya udah berkali-kali nih Abi ini melihat pondok pesantren, melihat tentang pesantren-pesantren yang sederhana. Ini adalah salah satu bagian tempat yang betul-betul bagi Abi melihatnya banyak keberkahan gitu. Insya Allah. Tidak banyak mengeluh, dan santri-santri di sini walaupun sederhana kebiasaan ngomong bahasanya pakai bahasa Arab. Itu kan luar Ada 5 biasa. bahasa, Bi. Iya, salah satu di antaranya bahasa Arab. Iya. Masya Allah. Itu sebenarnya ibrah
perjalanan safar kita hari ini. Jadi emang kalau terhadap dunia itu Mm-mm. kita harus lebih banyak melihat ke bawah ya Bi, Iya, agar kita bisa bersyukur Bersyukur. dengan apa yang kita punya saat ini. bersyukur. Tapi bersabar. kalau perkara akhirat harus lihat ke atas harus ya ke Bi. atas, harus semangat. Kalau Ustadz Somantri Antusias. aja ambil bagian, kita jadi malu kalau mengambil bagian yang sedikit gitu ya Bi. Jadi Ini- saling memotivasi. Ini namanya The Real Sultan. Dari Sultan. Makanya Banyak orang yang mengaku sultan di luaran sana. kursi pijatnya aja ada 3 nih ya. Bi. Iya, banyak orang yang mengaku sultan, ngaku orang kaya di luaran sana, Flexing. flexing, menyekolahkan anak dan sebagainya. Tujuannya mohon maaf karena banyak juga ke dunia gitu, pingin dilihat, pingin dikenal. Tapi di sini betul-betul kalau ada bahasanya makan all you can eat, nih di sini makan anak-anak tanpa bayar, makan sepuasnya, dididik itu all you can eat. Dan Selapernya Sultan, ya, Bu, ya? Selapernya makan luar biasa. Masya Allah. Anak dididik mentalnya berjuang, mentalnya supaya ke pasar, mentalnya bantu bikin toge. Tadi bikin kompornya tuh Bi, kompornya 1 Hmm. rusak. Itu aja masih bisa masak porsi besar, Insya Allah kan? Nggak ada keluhan, nggak ada. nggak ada kendala. Yang difokuskan itu adalah bagaimana yang penting anak itu makan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan hikmah safar kita hari ini adalah senantiasa merasa terus bersyukur, semangat, Pantang tidak menyerah, pantang menyerah, fokus pada tujuan. fokus kita sama tujuan kita, apa yang mau kita. Tadi perjalanan ke sini gimana Bi? Tidak mudah. Perjalanannya Masya Allah, Tabarakallah. Jalannya Kalau dari rumah kita dari Cibinong Bogor ke sini berapa waktunya Bi? kurang lebih sekitar 8 8 jam? sampai 9 jam. Kayak ke Jawa Tengah ya Bi, padahal masih Jawa Barat. Padahal ini sebenarnya masih tetangga kabupaten. Tetangga kabupaten, iya Masih masih jauhnya luar biasa. Tapi di sini terbayar sudah dengan perjuangan, dengan banyak hikmah, inspirasi Masya dari Allah. Ustadz Somantri. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bi. Syukran.